Seperti yang dipikirkan oleh penguasa kota utama, Feng Tianxing menyapanya dari rumah Laksamana dengan ekspresi hangat di wajahnya. Berlari sepanjang jalan. Dapat dikatakan bahwa penguasa kota utama sangat senang. Diperlakukan seperti ini oleh seorang jenius seperti Feng Tianxing adalah hadiah terbaik untuk penguasa kota utama. Hal ini bekerja lebih baik dari apapun. Feng Tianxing datang di depan penguasa kota di kota utama, dan buru-buru berteriak. Itu, pemborosan. Cepat dan siapkan perjamuan. Hari ini, tuan kota dari kota utama akan mengunjungi rumah sederhana. Rumah itu akan penuh kemegahan. Kita harus mengatur anggur dan makanan terbaik. Tuan kota dari kota utama, harap berhati-hati karena ada banyak kerikil di tanah. Feng Tianxing sedang memainkan peran sebagai cucu saat ini, tetapi dia tidak merasa ada yang salah. Sebaliknya, beberapa prajurit yang tersisa mengepalkan tangan mereka. Di bawah sambutan Feng Tianxing, penguasa kota dari kota utama akhirnya datang ke rumah Laksamana, dan hanya duduk, katanya kepada Feng Tianxing. Terakhir kali pasukanku mengepung dan menekan kehampaan. Untungnya kami mendapatkan informasimu. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar. Aku datang ke sini kali ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Informasi yang kamu berikan sangat penting bagiku, dan itu lebih penting dari yang saya harapkan. Yi secara khusus mengumpulkan hadiahnya. Hanya saja aku tidak punya banyak barang kosong di tanganku sekarang. Posisi kapten penjaga kota utama adalah hadiah kecil. Bagaimana kalau aku memberimu hadiah lain sebagai kompensasi saat perang usai? Feng Tianxing berterima kasih berulang kali, dan mengambil token yang diserahkan oleh penguasa kota utama dengan kedua tangan. Dengan itu, Feng Tianxing dapat dianggap sebagai bagian dari kota utama, dan itu adalah identitas yang diberikan oleh penguasa kota utama itu sendiri. Padahal, tidak ada gunanya burung. Menerimanya dengan wajah hangat, Feng Tianxing berterima kasih, dan dengan hati-hati menyimpan token itu di dekat tubuhnya. Detail kecil ini membuat penguasa kota di kota utama sedikit lebih bahagia. Semakin dia melihat Feng Tianxing sekarang, semakin menyenangkan di matanya. Sepanjang jalan, dia tidak hanya datang ke rumah Laksamana Feng Tianxing, tetapi beberapa Laksamana lainnya juga mampir, dan pada dasarnya tidak ada dari mereka yang mengedipkan mata. Apalagi setelah mengetahui kemenangan tragisnya kali ini, ejekan di wajahnya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Lihatlah Feng Tianxing lagi. Betapa enak dipandang, betapa nyamannya itu. Laksamana Feng, silakan duduk. Saya di sini hari ini tidak hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya, tetapi juga untuk mengatakan sesuatu kepada Laksamana Feng. Itu adalah pertempuran terakhirku. Karena perintahku yang tidak tepat, para Demon menderita beberapa kerugian. Demon di bawah komandoku kehilangan sekitar 30%. Di tengah-tengah percakapan, penguasa kota dari kota utama melihat ke rumah Laksamana yang ditinggalkan, dan merasa malu untuk terus berbicara untuk sementara waktu. Area di bawah yurisdiksi Feng Tianxing sudah sangat suram. Jika dia memobilisasi 300.000 setan darinya, bukankah itu akan memperburuk keadaan? Mendesak tanpa alasan, penguasa kota utama tidak tahu bagaimana melanjutkan topik ini. Feng Tianxing melihat kesempatan itu dan berkata, tapi iblis di kota utama tidak mendengarkan perintah di medan perang, dan kerugian yang disebabkan oleh penyerangan membabi buta. Iblis di bawah komando saya seperti ini pada awalnya. Saya kehilangan lebih dari 10 kota, dan saya membunuh banyak setan untuk berdiri hentikan pikiran mereka untuk menyerang. Saat itu, saya kehilangan setidaknya 50% anak buah saya, dan hanya 30% penguasa kota di kota utama. Saya tidak tahu seberapa baik bakat Anda dalam memimpin pasukan daripada saya. Ujian Feng Tianxing membuat penguasa kota di kota utama merasa cukup nyaman. Memang benar bahwa sebagian dari perintahnya tidak tepat, tetapi lebih dari itu adalah tentara iblis di kota utama yang terlalu sombong dan langsung menyerang iblis, menyebabkan kerugian ini. Dia menghela nafas tak berdaya. Karena dalam pidato Feng Tianxing kepadanya, keduanya telah mengalami bahwa bawahan mereka tidak mematuhi perintah. Penguasa kota utama merasa bahwa Feng Tianxing dan dia tampaknya memiliki lebih banyak topik untuk dibicarakan. Jadi dia kehilangan ide awal untuk datang ke sini untuk meminjam tentara, dan malah bertanya. Laksamana Feng mengatakan yang sebenarnya. Saya hanya memiliki 700.000 setan di bawah komando saya. Dalam pertempuran berikutnya, saya ingin menangani kekosongan di wilayah Laksamana Ming. Hanya saja tampaknya ada kekurangan tenaga. Feng Tianxing sedikit mengernyit. Laksamana Ming? Laksamana yang mana itu? Sejujurnya, di antara para Laksamana yang telah membentuk aliansi dengan Feng Tianxing sekarang, ada juga Laksamana Yan. Jika tuan kota dari kota utama berbicara tentang Laksamana Yannya, maka akan ada masalah besar. Feng Tianxing bertanya dengan lembut, dan kemudian penguasa kota dari kota utama berbicara. Itu anak yang kamu bujuk untuk datang dan mengunjungiku terakhir kali, Yansa. Mendengar ini, Feng Tianxing benar-benar lega. Setelah memikirkannya, saya hanya mengatakannya. Menurutku ini bukan masalah. Kamu, penguasa kota, sudah memiliki pengalaman dalam melawan kehampaan,
dan kamu memang telah membunuh kehampaan. Ini tidak akan pernah berubah. Saya pikir Anda tidak perlu menambah terlalu banyak bawahan. Yang Anda butuhkan adalah beberapa elit yang dapat memimpin pasukan. Berbicara tentang ini, Feng Tianxing tiba-tiba menghela nafas. Lupakan saja, aku benar-benar tidak memiliki siapapun di bawah komandoku. Jika penguasa kota utama tidak menyukainya, aku akan berangkat dengan penguasa kota utama. Baru-baru ini, aku mendapatkan beberapa pengalaman dalam berurusan dengan kekosongan, yang mungkin berguna. Tuan kota dari kota utama berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku masih punya cukup bawahan. Tapi betapa sepinya kamu di sini. Aku akan mengatur beberapa setan untuk kamu datangi nanti. Mungkin kamu akan tetap menjadi markasku di masa depan. Alasan utamanya adalah karena sikap Feng Tianxing sangat baik. Di permukaan, tidak ada orang di bawah komandonya. Jadi dia berangkat sendiri dan mengikuti penguasa kota untuk berperang. Kesetiaan semacam ini telah melampaui terlalu banyak setan. Dan pemilik kota utama benar-benar tidak tahan Feng Tianxing menyia-nyiakan modalnya seperti ini. Sekarang satu-satunya orang yang menghormati dan setia padanya adalah Feng Tianxing. Jika pelayan kecilnya semuanya miskin, dia akan terlalu melalaikan tugas sebagai bos. Setelah memikirkannya, penguasa kota dari kota utama memerintahkan. Siapa? Pergi dan bawa para jenderal yang kalah di bawah komando Laksamana. Dan biarkan mereka beristirahat di sisi Laksamana Feng terlebih dahulu. Dan tinggal di sini bersama para iblis yang dibawa pergi. Laksamana Feng lebih membutuhkan ini daripada aku. Mozu, meskipun pemilik kota utama ingin mengurangi pengeluarannya saat ini, harus dikatakan bahwa Feng Tianxing mendapat manfaat darinya. Jadi dia segera bangkit dan berkata. Untuk kebaikan seperti itu, tolong minta juga penguasa kota utama untuk membawaku ke pertempuran. Dan aku pasti akan menjadi penguasa kota utama. Dengan kata-kata indah ini, penguasa kota di kota utama merasa lebih nyaman dengan Feng Tianxing. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan Feng Tianxing, dia menyeret Feng Tianxing ke mobil yang melaju kencang dan menuju ke medan perang. Laksamana Feng, Anda harus mematuhi pengaturan saya untuk komando pasukan ini di masa depan. Jika Anda memiliki ide dan apa yang perlu Anda lakukan, Anda dapat memberitahu saya, dan saya akan mengaturnya untuk Anda sesegera mungkin. Di depan janji yang dibuat oleh para iblis yang hadir, iblis-iblis ini sedikit melonggarkan pendekatan mereka ke penguasa kota-kota utama. Feng Tianxing melirik pemborosan, dan kemudian mengikuti mobil yang melaju kencang. Dalam pertempuran ini, Feng Tianxing harus tampil dengan baik. Lagi pula, kerugian yang dia hindari sebagai penguasa kota utama, dengan arogansi penguasa kota utama, pasti akan terbalaskan pada dirinya sendiri yang jarang disubordinasikan.